Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Nabih Al-Farasi dengan NIM 2121111214. Di sini saya akan sedikit membahas tentang yang pertama, yaitu dasar pembentukan ilmu fikih syiasah, dan yang kedua yaitu sumber dan ruang lingkup fikih syiasah. Yang pertama yaitu fikih syiasah. Pengertian fikih syiasah sendiri, fikih syiasah merupakan tarkib idhofi atau sebuah kalimat majemuk yang memiliki dari dua kata, yaitu kata fikih dan syiasi. Dan secara etimologi, fikih merupakan sebuah masdar dari tasrifan kata faqiha yafqahu, fikihan, yang mempunyai makna faham. Fikih memiliki arti sebuah pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga dapat memahami sebuah tujuan ucapan atau tindakan-tindakan tertentu. Syiasah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Syiasah juga pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Syiasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Jadi syiasah menurut bahasa mengandung beberapa arti tertentu, yaitu mengatur, mengurus, dan memerintahkan, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Yang artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sebuah tujuan. Kata lain, syiasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke suatu jalan yang menyelamatkan atau jalan kebenaran. Syiasah merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu tentang politik dalam dan politik luar negeri, serta kemasyarakat, yakni mengatur kehidupan umum atas sebuah dasar keadilan dan keistiqomahan. Yang berikutnya adalah objek kajian fikih syiasah. Fikih syiasah adalah sebagian ilmu fikih yang mengkhususkan pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih syiasah mempunyai objek kajian. Objek kajian fikih syiasah sendiri menurut Abdul Wahab Khalaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Adapun manfaat mempelajari fikih syiasah adalah yaitu agar orang-orang mempelajari fikih syiasah dapat memahami tentang bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Dan demikian pula Abdurrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fikih syiasah agar setiap orang yang mempelajarinya bisa memperoleh pengetahuan yang lebih tentang politik Islam, agar dapat memahami tentang bagaimana menyikapi masalah-masalah kehidupan dan bagaimana cara agar kebutuhan hidup sesuai tuntutan Islam itu dapat terrealisasi, serta agar mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan. Masuki materi yang kedua, yaitu tentang sumber dan ruang lingkup fikih syiasah. Yaitu syiasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada suatu kemaslahatan atau lebih jauh dari lemah syahadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.
Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat pada umumnya dan negara pada khususnya. Penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam agar mewujudkan ketentraman bagi semua umat manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemadharatan yang akan timbul dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Mengapa negara itu harus berdasarkan dengan ajaran fikih atau ajaran Islam? Dikarenakan ajaran agama Islam telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk menjadikan pedoman umat manusia dalam berperilaku di muka bumi ini. Islam tidak memberikan kerangka itu dalam bentuk yang paling detail, akan tetapi memberikan paduan-paduan nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan masalah yang dihadapi umat manusia pada zaman itu dan zaman sekarang. Dengan demikian Islam tampil sebagai agama yang mampu menjawab segala masalah-masalah yang ada di zaman sekarang ini. Siasah sendiri berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia ke dalam hidup yang bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing para manusia atau mereka ke jalan yang benar atau kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadharatan. Dan pada prinsipnya definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia ke dalam hidup yang lebih benar dan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan. Definisi tersebut menegaskan wewenang membuat segala hukum dan peraturan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan mengurus umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan atau pemerintah umum atau sebagai ulil amri, dikarenakannya sebagai segala bentuk hukum atau kebijaksanaan siasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat atau mengikat kepada warga negara tersebut. Ia wajib mentaati peraturan yang dibuat oleh masyarakat, oleh pemerintah tersebut selama dia menjadi masyarakat di negara itu. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, fikih siasah berbeda dengan politik menurut ahli syariati seperti yang dinukil oleh Profesor Haji Ahmad Jazuli, bahwa fikih siasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan khidmah, akan tetapi juga pada syiat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau islah. Sebaliknya lagi, politik memiliki arti yang murni, hanya menjalankan fungsi dan pelayanan, bukan pengarahan. Definisi politik merupakan segala urusan dan tindakan mengenai kepemerintahan suatu negara atau terhadap negara yang lain. Tipu muslihat atau kelicikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah kedisiplinan pengetahuan, yaitu ilmu politik. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, syukron ala ihtimamikum, atlubu afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskan Nabi Al-Farosi pamit undur diri.